Ini juga. Integral itu ada dua hal besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah integral. Nah, ini integral tak tentu ya. Yang pertama adalah integral tak tentu ini. Ini integral tak tentu. Kemudian, nah cirinya adalah gini. Kalau integral tak tentu itu masih ada C-nya nih. Ada C itu adalah konstanta gitu ya. Kemudian bagian yang kedua adalah integral tentu. Mana dia? Nah, ini. Integral tentu itu berarti nanti di tanda integralnya ini sudah ada batasnya ya. Maka dia nggak ada C-nya lagi. Nah, fungsinya integral tentu itu adalah untuk menghitung luas daerah dan menghitung volume benda tak beraturan gitu ya. Itu gunanya integral. Nah, sekarang kita akan membahas integral yang tak tentu dulu. Nah, kita ke definisi integral dulu. Jadi, integral itu adalah proses menaikkan. Jadi, nanti fungsi yang diketahui adalah f aksen ya. Kemudian kita diminta mencari fungsi aslinya apa, gitu. Itu kita memakai integral. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang turunan. Turunan itu berarti pangkatnya berkurang 1 ya. Rumus turunan itu adalah kalau fungsinya adalah AX pangkat N, maka turunan, ini saya tulis dulu, biar tahu bedanya. Turunan itu prosesnya adalah N-nya kita turunkan dikali A ya. Jadi A dikali N, kemudian X-nya pangkatnya berkurang 1, karena turunan ya, berkurang 1. Nah, sekarang kalau integral. Nah, integral itu kan fungsinya menaikkan lagi. Jadi, nanti yang diketahui adalah, nah ini lambang integral itu adalah seperti ini ya. Ini, kemudian ada dx ini ya. Jadi, di sini saya tuliskan menjadi integral. Nah, yang saya pakai yang ini, hasil turunan ini. AN X pangkat N min 1. Ini yang sekarang saya turunkan. Nah, ini ada dx-nya. Dx ini lambang, dia variabel fungsi yang di dalam sini, ini yang akan kita turunkan adalah x-nya. Variabel bebasnya adalah x. Kalau di fisika kan kalian mengenal ada titik-titik dt gitu ya. dt. Nah, ini berarti variabel bebas fungsinya adalah t, waktu gitu ya. Nah, misalnya apa? Terapan di fisika. Misalnya kalian mau mencari kecepatan gitu ya. Mencari fungsi kecepatan dari fungsi percepatan yang diketahui. Misalnya percepatan yang diketahui di soal. Yang ditanya fungsi kecepatannya apa? Berarti fungsi kecepatan itu adalah integral dari fungsi A gitu ya. Nah, di sini adalah dt. Kok t? D-nya mana? dt. Nah, ini dt. Kenapa? Karena variabel bebasnya adalah t, gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi integral. Nah, ini kan turunannya tadi ya. Maka, gimana caranya kita mengubah si ini, turunan ini, f aksen ini berubah menjadi fungsi f lagi ini. Jadi ini adalah f-nya tadi ya, mula-mulanya. Kemudian kita turunkan, nah yang ini adalah turunannya. Berarti dia adalah f aksen ya. F aksen x. Nah, gimana caranya kita mengubah f aksen x ini berubah menjadi fx lagi? Nah, maka rumus integral itu adalah gimana supaya an ini berubah menjadi a lagi. Berarti harus dibagi dengan n ya. Berarti an harus dibagi dengan ini pangkatnya kita turunkan. Sebagai pembagi ini kita tambah. Karena integral ya. Integral itu pengertiannya adalah naikkan. Naikkan berarti pangkatnya yang kita naikkan 1 derajat gitu ya. Kemudian di sini x-nya berpangkat n min 1 plus 1. Karena dinaikkan gitu ya. Kemudian jangan lupa ada c-nya.
ada konstanta C yang kita nggak tahu. Nah, mungkin di sini ada misalnya plus 5 misalnya. 5 kalau diturunkan 0 ya, gitu. Maka jangan lupa ada C-nya. Nah, ini kan, sebentar. Ini N-1 plus 1 kok. N-1 dulu. N-1 plus 1. Nah, kan jadi ini N-1 plus 1 kan jadi N nih. Buang aja nih. Nah, dia kembali lagi menjadi fungsi aslinya. A, X pangkatnya jadi N. Begitu. Konstantanya ya nanti mengikuti di fungsinya itu konstantanya berapa. Nah, masih C aja kita nulisnya. Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat rumus-rumusnya. Ini saya hapus dulu. Rumusnya di modul kalian udah ada. Nah, rumusnya seperti ini. Berarti A di sini, kenapa 1? Karena di depan X pangkat N-nya 1 ya. Kalau ada 5 berarti 5 per gitu ya. A per N plus 1 dikali X pangkat N 1. Ada C-nya. Nah, sekarang rumus-rumusnya. Rumus dasarnya yang nomor 1 ini. Bagaimana caranya kita selalu membawa fungsinya, kita bisa mengintegralkan pakai rumus dasarnya. Ini adalah rumus dasar. Integral ya. Nah, kemudian kalau nanti ada plus minus ya sama aja integralnya kita split ke masing-masing fungsinya gitu ya. Mirip dengan turunan, nggak jauh beda. Cuman rumusnya berbeda di sini. Kalau turunan kan ada rumus U kali V, ada U per V, ada aturan rantai gitu ya. Kalau integral nggak ada. Jadi nanti kalau bentuk fungsinya itu perkalian atau pecahan, maka muncul metode pengintegralan, substitusi, atau parsial. Itu ya. Jadi nggak ada rumus U kali V, nggak ada U per V, nggak ada di integral. Jadi adanya adalah 3 metode ini ya. Yang kita pelajari di sini sebenarnya tidak hanya 3 metode ini, ada integral fungsi rasional ada juga, tapi karena panjang, lama, nggak saya bahas di sini. Parsial aja. Senjata terakhir kita ya, kalau dia masih bisa diintegralkan pakai metode dasar, rumus dasar, pakai aja ini. Kalau misalnya masih bisa pakai substitusi, nggak usah pakai parsial gitu ya. Parsial itu kalau benar-benar nggak bisa diintegralkan dengan cara integral dasar maupun substitusi. Nah, nanti kita pelajari ciri-ciri soal yang hanya bisa dikerjakan pakai parsial gitu. Harus pakai parsial. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke contoh dulu. Yang mudah-mudah dulu. Nah, ini. Contoh pertama. Kalau kalian dapat fungsinya yang seperti ini, nah ini persis seperti saat kalian menurunkan ya, hanya beda rumusnya ya. Nah, ini kita pecah ke masing-masing nih. Integral 12x pangkat 11 dx, min integral 4x pangkat 7 dx, ditambah integral 10x pangkat 4 dx. Kemudian ini diintegralkan, berarti 11 ditambah 1 menjadi pembaginya si 12. Jadi 12 dibagi 11 tambah 1 gitu ya. Kemudian pangkatnya bertambah 1 nih. Ini jadi 4 per 8. Yang ini 10 per 5 gitu ya. Pangkatnya bertambah 1. Ini tinggal disederhanakan. Kalau kalian dapat soal seperti yang B, ini kali pelangi aja dulu, karena nggak ada U kali V ya. Dikali. Kali. Setelah itu, nah ini perhatikan, habis itu baru diintegralkan. Integralkan X pangkat 2. X pangkat 2 itu berarti hanya 1 ya, berarti 1/3 X pangkat 3. Kemudian ini min 2 per 1 tambah 1 ya, karena X ini pangkat 1. Kemudian 3 itu artinya dia punya X pangkat 0 ya. Ada X pangkat 0, berarti dia min 3 per 0 tambah 1. Jadi min 3 X pangkat 0 tambah 1. Jangan lupa ada C-nya, gitu ya. Coba kita lihat penyelesaiannya di bawahnya sini. Nah, ini dia. Integral dari X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3. Integral dari 2X adalah 2 per 2 ya, jadinya 1 X pangkat 2. Kemudian ini menjadi 3X.
Jadi integral dari konstanta itu tambahkan aja X-nya. Kemudian ada C. Nah, sekarang kalau kalian dapat soal bentuk pecahan seperti ini, maka pastikan penyebutnya kalau hanya satu suku, maka dia kali aja ke atas. Jadi dikali X pangkat min 2 ya. Min 2, kemudian kali ke dalam, baru diintegralkan masing-masing. Gitu. Karena nggak ada rumus perkalian, nggak ada rumus pecahan. Kalau yang D, ini dikuadratkan dulu ya. Jadi integral akar X kuadrat, jadi X pangkat 1. Kemudian min 2AB, 2AB, 2 kali akar X dibagi X. Berarti 2 akar X per X. Kemudian 1 X dikuadratin, jadi plus ya, karena min dikuadratin. 1 per X kuadrat. Dx. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini sederhanakan dulu. Jadi X ini harus digabung dulu ya. Persis seperti di turunan. Jadi X-nya harus jadi pangkatnya digabung dulu. Kalau per ini berarti X-nya naikkan ke atas dulu gitu ya. Maka kita peroleh di sini di bawah sini. Integral X-nya tetap. Kemudian min 2X pangkat min setengah ya. Karena setengah dikurangi 1. Min setengah. Kemudian plus 1 per X kuadrat jadi X pangkat min 2 naik ke atas. Nah, dx-nya jangan lupa. Dx. Ya, sama dengan sekarang tinggal diintegralkan nih. Integral dari X berarti 1 per 2 X pangkat 2 ya. Kemudian integral dari min 2X pangkat min setengah. Berarti min 2 dibagi min setengah tambah 1. Jadi setengah ya. Dibagi setengah nih. Kemudian di sini X pangkat setengah. Kemudian plus yang terakhir sendiri. X pangkat min 2. Berarti 1 per min 2 ditambah 1. Min 1. X-nya berpangkat min 1. Kemudian terakhir ada C-nya, jangan lupa. Karena integral tak tentu ya. Selalu ada C-nya. Nah, ya udah tinggal disederhanakan nih. Ini setengah X pangkat 2 tetap. Kemudian 2 dibagi setengah, itu jadinya 4 ya. Pecahan yang bawah dibalik, jadi 2 dikali 2 per 1. Gitu. Jadi 4, pangkat setengah itu kembalikan lagi ke akar. Ini jadi min 1 ya, karena plus 1 dibagi min 1. Min. Kemudian X pangkat min 1 kembalikan lagi ke bawah. Plus C. Paham ya? Apakah jelas? Contoh 1. Silakan kalau ada yang belum jelas, boleh bertanya. Yanes? Yanes? Iya, Bu. Keluar Iya, Bu. masuk ya? Saya putus-putus Putus nyambung. dari tadi, Bu. Oh iya. Oke, semangat. Nadine juga tadi ya? Oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan sekarang ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini dia. Contoh kedua, perhatikan bedanya contoh 1 sama contoh 2. Contoh 1 tadi masih bisa dibedakan suku-sukunya ya. Nah, ini juga nanti ada suku-sukunya nih. Ada terpisah oleh min sama plus. Kemudian pecahan pun bisa diurai juga. Maka ini kita integralkan pakai rumus dasar. Tetapi yang contoh 2, perhatikan. Ini yang di dalam akar itu X plus 1. Nggak cuma X doang.
Kemudian ini di perkalian, kemudian ini pangkatnya 9. Kita mengurai pangkat 9 susah, lama. Kemudian ini pecahan, penyebutnya ada 2 suku. Kemudian yang di dalam akar ada 2 suku. Nah, ini soal seperti ini tidak bisa kita integralkan pakai yang rumus dasarnya, maka dia harus pakai metode substitusi gitu ya. Nah, kita pakai Word aja, ini saya copy. Cara mengintegralkan substitusi. Ini ke mana ya? Ke sini. Integral substitusi. Substitusi, benar. Jadi rumusnya adalah gini. Kalau misalnya kita punya integral ini, kemudian misalnya di sini A kali B pangkat N misalnya ya. Misalnya dx. Nah, integralnya itu adalah A dibagi turunan dari B sendiri itu apa? B aksen ya, diturunkan. Kemudian dikali, ini dikali langsung di sini aja. Jadi ini N-nya diturunkan ya. N-nya itu diturunkan ditambah 1 pangkatnya. Nah, dikali sama B aksen. Kemudian B-nya ini pangkatnya bertambah 1 juga. Ini pangkatnya bertambah 1 ditambah C. Nah, seperti ini cara cepatnya gitu ya. Nah, sekarang kita pakai contoh yang tadi tuh. Nah, kita integralkan. 1. Nih. Nah, kalau ini bentuknya seperti ini, maka integralnya menjadi, coba ya, kita langsung aja di sini. A-nya siapa? Oh, ini diubah dulu nih. Jadi 2/3 ya. Akarnya itu ya. Nah, maka dia menjadi integral. Di sini adalah X plus 1 berpangkat. X plus 1 berpangkat 2/3. 2/3 dx. Jangan lupa. Nah, maka integralnya adalah sama dengan nih. A-nya nggak ada nih, 1. Kita bikin ini. 1 di sini. Ini apa nih? Kemudian N-nya adalah 2/3 nih. 2/3 ditambah 1. Ditambah 1 dikali sama B aksen nih. B aksennya 1 ya. Turunan dari X plus 1. Turunan dari X itu 1, turunan dari 1, 0. Nah, kemudian ini pangkatnya bertambah 1. Nah, ini pangkatnya bertambah 1. Ditambah C. Nah, berarti kita tinggal menyederhanakan nih. Kali 1 nggak ngaruh nih. Ini jadi 2/3 ditambah 3/3, jadi 5/3 ya. 1 dibagi 5/3. 1 dibagi 5/3. 5/3. Kemudian ini pangkatnya menjadi, saya dari sini aja. 5/3 juga ya. Pangkatnya menjadi 5/3. Plus C. Nah, berarti sama dengan 1 dibagi 5/3 jadi 3/5 ya. 3/5. Yang ini kita kembalikan lagi nih. 5/3 itu adalah 1 ditambah 2/3 ya.
Nah, yang ini. Ditambah C. Nah, begitu cara mengintegralkannya. Apakah paham? Atau, nah ini cara cepatnya. Atau, kalau pakai cara normalnya, pakai cara kenapa dia namanya substitusi? Nah, ada beberapa hal yang harus kita substitusi. Nah, kita misalkan yang di dalam kurung ini, yang di dalam akar itu kita misalkan jadi U. Nah, kemudian U ini diturunkan ke dua ruas. Nah, diturunkan ke dua ruas, berarti ini ruas kiri variabelnya U, berarti kita turunkan dalam variabel U. Ruas kanan kita turunkan dalam variabel X, berarti nanti DX gitu ya. Nah, berarti turunan dari U itu adalah 1 DU. 1 DU. Kemudian turunan dari X plus 1 adalah 1. Variabel apa? DX. Gitu ya. Jadi DU itu menandakan kita menurunkan variabel U. DX itu artinya adalah kita menurunkan variabel X gitu. Nah, berarti 1 DX itu sama dengan 1 DU. Kemudian kita substitusi lagi ke soal kita. Ke sini. Sama dengan, nah kita substitusi nih. Yang ini kita ganti jadi U. Kemudian DX-nya, 1 DX tadi sama dengan, harganya sama dengan 1 DU. Berarti ini kita jadikan U. Nah, tadi yang saya bilang, kalau kita mengintegralkan DT belakangnya, berarti variabel fungsinya adalah variabel bebasnya T. Kalau kita mengintegralkan DX, berarti variabel bebas fungsinya adalah X. Kalau kita mengintegralkan ada lambang DU-nya, berarti variabel bebasnya adalah U gitu ya. Nah, ini berarti integral dari U pangkat 2/3. U pangkat 2/3. Oh, sebentar lagi itu ya. Ratu surga. DU. Nah, ini berarti kembali lagi ke rumus awal tadi. Kita integralkan pakai rumus dasar tadi ya. Berarti A per N plus 1 gitu ya. A-nya adalah 1, N plus 1-nya, N-nya adalah ini. Berarti ini sama dengan ini ya. Saya copy aja dari sini. 2/3 ditambah 1. Kemudian U-nya, pangkatnya juga bertambah 1. Ini tambah 1. Ditambah C, jangan lupa. Nah, kemudian kita sederhanakan nih. 2/3 tambah 3/3, 5/3. Kemudian kita balik. Jadi 3/5. Kemudian U-nya kita kembalikan lagi ke U kita tadi. Ini kan 1 ditambah 2/3, berarti 1-nya di luar akar, kemudian 2/3 kita masukkan ke dalam akar. Jadi harus ada proses mengembalikan U-nya lagi itu ya. Nah, seperti ini kalau pakai cara yang normalnya gitu. Apakah paham? Apakah jelas? Jelas ya? Oke. Sekarang yang nomor kedua. Kita copy lagi dari modul tadi supaya lebih jelas.